Mengelola keuangan kecamatan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, desa atau kelurahan. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui musrenbang kecamatan secara partisipatif. Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD menyusun rencana anggaran sesuai dengan undang-undang. Setiap tahun, pemerintah kabupaten atau kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup penyelenggaraan sebagian wewenang bupati atau wali kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan tugas lainnya. Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Sebagai bagian dari SKPD kabupaten atau kota, kecamatan mempunyai dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan APBD. Setiap kabupaten atau kota menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah yang mengacu pada RPJP nasional. RPJP daerah diuraikan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM daerah. Sebagai tindak lanjut dari RPJM daerah, setiap SKPD termasuk kecamatan diwajibkan untuk menyusun perencanaan strategis atau Renstra SKPD dengan jabaran lebih detail dalam rencana kerja atau Renja SKPD. Kecamatan sebagai SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA, SKPD harus mengacu kepada dokumen kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Dalam dokumen KUA dan PPAS SKPD, kecamatan mengetahui jumlah plafon anggaran yang dimilikinya. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran kegiatan dan hasil yang diharapkan. Penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada hal-hal berikut ini. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan kegiatan. Capaian kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas. Analisis standar belanja, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya. Standar satuan harga, yaitu harga satuan setiap unit barang atau jasa di suatu daerah. Standar pelayanan minimal atau tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian dan mutu pelayanan. Rencana kerja dan anggaran RKA SKPD berisi rincian kegiatan dan pembiayaan dan wajib memuat hal-hal berikut ini. Rencana pendapatan, yaitu memuat rincian objek pendapatan daerah yang dipungut, dikelola, atau diterima oleh SKPD. Rencana belanja, memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rencana pembiayaan, memuat penerimaan yang dipakai menutup defisit APBD dan pengeluaran yang bisa dilakukan dengan surplus APBD. Urusan pemerintahan daerah yang memuat bidang yang dikelola. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja, dan target. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPA, perakiraan maju tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen lainnya. Jika ada ketidaksesuaian, Kepala SKPD harus melakukan penyempurnaan. RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD. Indonesia memiliki kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender
berkomitmen dalam pembangunan inklusi, dan menekankan pentingnya perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial atau GESI dalam perencanaan penganggaran. Analisis kebijakan gender dan inklusi sosial dilakukan dengan mengacu pada tujuan kebijakan serta berbagai isu gender dan inklusi sosial. Analisis yang mencakup hal-hal berikut: analisis kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki, analisis faktor penghambat internal lembaga pemerintah dan atau eksternal lembaga masyarakat, identifikasi indikator outcome terkait tujuan kegiatan, identifikasi indikator input atau output terkait pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan yang responsif GESI diformulasikan untuk menghapus atau memperkecil kesenjangan yang ada. Silakan baca modul tentang topik ini selengkapnya untuk pemahaman lebih lanjut.